kita datangnya itu ibaratnya kayak kita WA dulu atau kita ini. Kalau kemarin kita ngomongnya soal modal, cara menentukan produk gitu ya, mau dijual. Nah, hari ini aku membahas mengenai bagaimana kita mencari supplier ya. Supplier itu bisa supplier bahan jadi dan supplier bahan apa ya? Bahan mentah gitu ya, bisa dikatain kayak gitu. Nah, gimana sih cara menentukan supplier ini supaya apa ya dibilang kita nggak zonk ketika kita jualan, karena ada beberapa supplier yang ternyata stoknya tuh tidak banyak atau tiba-tiba dia sudah nggak nyetok lagi produk ini, padahal customer kalian tuh nyarinya produk ini gitu. Atau misalnya nih kalau bahan mentah tuh biasanya adalah ketika datang tuh nih bahannya bagus nih, besok datang lagi kok jelek ya gitu, jadi kualitasnya turun ya kayak gitu. Tuh banyak juga yang seperti itu. Nah, gimana sih caranya gitu ya supaya kita mendapatkan supplier yang bagus nih gitu, yang bisa dipercaya sih gitu ya. Oke, yang pertama itu cara supplier yang kalian bisa lihat dulu barangnya. Menurutku ya, kalau misalnya kalian belinya online gitu, nyari suppliernya online, beli aja dulu sampel satu. Cuman memang ini tricky, karena kalau misalnya kita beli ke depannya kita nggak tahu bener atau gini. Ketika kita beli lagi nih gitu ya, apakah kualitasnya sama atau tidak? Nah ini dia gitu, karena kalau online tuh kita nggak bisa pegang barangnya, kita tidak tahu wujud orangnya, tokonya gitu ya. Nah kalau aku saranin mulailah dulu dari yang kalian bisa datengin tempatnya gitu ya, ketemu sama penjualnya gitu atau suppliernya. Kalian lihat dulu, pegang, kalian tanya, nih akan ada lagi nggak produk seperti ini, misalnya hijab segi 4 gitu atau baju gitu ya. Ini nanti kalau datang tuh biasanya bahannya sama atau tidak gitu, karena kalau fashion itu emang agak sedikit ribet di situ gitu ya. Bahannya gimana? Kadang bahannya yang datang tuh besoknya udah beda gitu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan, karena kualitas itu penting banget teman-teman. Menurutku tuh kualitas penting banget supaya customer kalian itu reorder gitu. Wah, ternyata beli di ini gitu ya, hijabnya bagus nih, kualitasnya oke. Besok aku kalau butuh hijab kesana lagi deh gitu. Nah, teman-teman harus perhatikan betul gitu ya, ini supaya bagaimana gitu. Udah. Oke, terus stoknya gimana? Dia mau bertanggung jawab atau tidak? Kalau misalnya ada barang reject, dia bagaimana nih? Mau nggak untuk retur atau bertanggung jawab? Atau misalnya gini, kita beli 100 pieces. Kita mungkin kalau 100 pieces itu masih bisa kita hitung tuh satu-satu. Tapi kalau sudah misalnya kita beli jadi ribuan tuh 3 ribuan gitu ya, itu udah nggak kita hitung di tempat kan, kita hitung di rumah gitu. Nah, bagaimana nih garansinya dia gitu? Tapi kan kalau misalnya aku baru mulai kan belinya dikit gitu ya. Oke, belinya dikit ya, tadi aku lihat adalah bahannya bagaimana, terus respon ininya gimana. Kalau misalnya kita bisa nggak kalau misalnya kita datangnya itu ibaratnya kayak kita WA dulu atau kita ini dulu, tanya stok dulu baru datang gitu untuk ngambil barangnya, terus sebagainya. Bisa nggak? Atau kalau kalian butuh cepet, bisa nggak kalau di Gojekin? Itu juga kalian harus tanya dulu nih, selain kriteria itu tadi. Terus kalian cek dulu nih, nih toko tuh udah lama tuh enggak. Kalau misalnya toko baru buka, kan juga hati-hati, karena kan kita nggak tahu nih, jangan-jangan nanti 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian tutup gitu ya. Jadi menurutku carilah supplier yang sudah sedikit lama gitu ya, setahun 2 tahun kayak gitu-gitu, supaya tidak terjadi yang kayak 3 bulan tutup kayak gitu-gitu teman-teman. Terus kalau misalnya online yang tadi aku bilang ya, kalian harus cek dulu beli, terus bagaimana, cek dulu ulasannya, cek dulu bagaimana dia udah berapa lamanya juga kalian harus cek, karena banyak sekali yang online ini beberapa kali tuh teman-teman kayak ada nih cerita yang ketipu, beli online pertama kali 2 kali bagus lewat e-commerce gitu. Tapi karena kalian mau beli banyak, akhirnya waduh ongkirnya lumayan juga nih, ya udah deh pakai ini aja deh, bisa nggak gitu, langsung chat WA dan sebagainya. Nah ternyata sudah ditransfer, terus barang nggak dikirim, tuh banyak beberapa yang kena seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau online, better kalau misalnya kalian belum pernah ke tempatnya, meskipun pernah ke tempatnya aja beberapa orang juga ketipu gitu ya. Jadi
Ya emang gak tricky sih, ya datengin dulu lah. Misalnya wah jauh banget, ya udah lewat e-commerce aja. Menurutku tuh seperti itu. Tapi di e-commerce tuh nggak bisa langsung beli banyak, ya udah setiap hari kalian harus beli sendiri satu. Misal kayak ya supaya gratis ongkir gimana sih gitu ya, diakalin aja sih teman-teman, kayak gitu sih teman-teman. Jadi menentukan supplier ini juga sangat penting, apa ya, demi kelangsungan bisnis kalian gitu ya, kedepannya mau seperti apa gitu. Kualitas itu penting, yang aku bilang tadi bahwa ya berarti kalau suppliernya bagus kalian juga akan bagus, berarti kalian bisa grow bareng gini gitu ya. Tapi kalau tidak ya nggak bisa gitu teman-teman. Thank you sudah lihat videonya ini sampai selesai. Di next videonya nanti aku mau bahas banyak hal lagi. Kalau kalian masih bingung bisnisnya gimana-gimana, kalian bisa komen-komen juga di bawah gitu ya. Jangan lupa juga subscribe, juga bunyiin loncengnya supaya kalau misalnya ada video terbaru dari kita, kalian bisa dapat notifikasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye and see you.